Teman-teman, video kali ini saya ingin mengajarkan teman-teman cara entry yang sangat simpel. Kita cukup menggunakan dua garis EMA saja. Pertama-tama teman-teman harus masukkan dulu garis EMA-nya. Ini adalah tampilan cat daripada ini ya, ini gold ini ya, emas. Oke. Caranya adalah pertama teman-teman harus masukkan indikator. Ya, indikatornya di sini ya, tanda tambah ini teman-teman di sini. Cari di trend, lalu cari di moving average. Lalu pertama-tama teman-teman masukkan moving average 50. Settingannya simple, close. Kalau saya menggunakan warna merah, teman-teman terserah mau gunakan warna apa. Yang penting 50. Lalu ini metodenya. Kalau moving average ini metodenya banyak ya. Ada simple, eksponensial, ada linear. Saya menggunakan yang simple. Oke ya, sudah dapat satu garis. Lalu kita tambahkan lagi teman-teman. Tambah lagi moving average. Ini kita bikin 20. Sama, tetap simple. Cuma warnanya yang kita rubah. Kalau ini tadi merah, sekarang kita bikin warnanya putih aja nih. Kita oke ya. Jadi sudah dapat dua garis teman-teman. Cara trading menggunakan dua EMA ini ya sebenarnya sangat simpel. Kita hanya cukup menunggu persilangan antara EMA 20 dengan EMA 50. Disitulah batas kita entry. Dengan menggunakan EMA 20 dengan EMA 50 ini kita bisa menggunakan time frame lebih kecil ya untuk entry. Di sini saya menggunakan time frame M15 yaitu pergerakan per candle ini 15 menit. Kalau kita menggunakan time frame yang agak lebih besar, begini contohnya ya, ini H1 ya teman-teman. H1 tentu dia lebih telat sedikit crossingnya. Tadi kita lihat di sini, ini M15. Nah, kalau kita lihat di sini crossingnya, ini saya kasih tanda ya teman-teman. Ini adalah persilangan antara EMA 20 dengan MA 50. Ini kalau kita menggunakan time frame M15, persilangannya di sini. Lalu coba kita pindahkan ke H1 umpamanya ya. Kalau menunggu ini cross kan belum ya, ini baru mau cross. Kalau kita tunggu ini cross ya ini kelamaan teman-teman ya. Sedangkan di sini kan, nah di sini dia sudah cross. Begitu dia cross, berarti harganya kan di sekitar sini. Kalau kita kasih lagi di sini, gitu ya. Ataupun teman-teman jika ada waktu mantau, sewaktu EMA 20 ini memotong, itu teman-teman sudah boleh entry sebenarnya. Jika EMA 20 dengan EMA 50 sudah berpotongan, itu lebih terkonfirmasi lagi bahwa entry kita sudah benar. Kita contoh di sini teman-teman ya. Kalau 20 kita belum mau entry, oke, kita sekarang nunggu yang EMA 50-nya. Setelah EMA 50 ini memotong, artinya di sini kan. Ini adalah harga 18.99. Karena kita menggunakan time frame 15 menit. Lalu kalau kita pindah ke time frame lebih besar, umpamanya kita harus menggunakan time frame H1. Kita lihat di sini EMA 50 ya memotong, karena ini menggunakan H1 ya. Berarti selisihnya kan 4 kali. 15 menit itu 4 kali baru 1 jam. Berarti beda 4 candle. Kalau kita menggunakan H1, kita baru entry, itu kita dapat harga di 18.91. Sedangkan tadi kalau kita menggunakan M15, kita mendapat harga di 18.99. Nah ini ya. Tadi kan kita menggunakan ini ya di time frame kecil 15 kan. Ini dapat harga di 18.99. Sedangkan kalau kita menggunakan H1, nah dapatnya di 18.91. Kalau kita menggunakan time frame lebih besar lagi, umpamanya H4. Ya, ini H4. H4 itu memotong di sekitar sini. Berarti H4 dengan H1 nggak jauh beda ya. H4 berarti 4 jaman. Lalu kita lihat kalau di M30 gimana? Ya tentu saja kalau di M30 kita baru entry. Berarti kita dapat harga kan di sekitar sini. Berarti dapat 18.93. Jadi beda-beda ya teman-teman ya. Ini 18.99 kalau kita menggunakan M15 18.99. Kalau kita menggunakan H1, kita dapat harganya 18.91. Kita mendapatkan harga 18.91. Ini udah selisih
80 pip loh teman-teman. 99 ke 91 ini. Ini 99, ini 91. Kalau kita nunggu H1, artinya kita sudah telat 80 pip. Kalau kita menunggu 30, nah ini kan 91 ke 93, ini kita sudah telat 60 pip. Jadi trading itu semua ada konsekuensinya teman-teman. Kalau kita menggunakan time frame lebih kecil, kadang post breaknya lebih banyak. Ya cuma kita dapat harga lebih bagus, lebih ke puncak ini kan. Jadi kalau umpama kita tadi entry sell di sini, kita anggap nanti kita punya SL-nya kita taruh kan di puncaknya ini. Nah, kita taruh di puncaknya ini ya. Jadi kalau dari puncak itu kan harganya ke SL kita kan hanya 35 pip. Tapi bayangkan teman-teman, kesininya kita cuannya banyak sekali. Kalau kesini cuannya berapa ya? Anggap sampai sini kita TP. Di sini 230 pip lah ya, 236. Nah, jadi rugi 35 pip kalau ini ternyata balik lagi. Tapi kalau ini nurut, kita bisa untungnya sampai 230 pip. Ya, jadi syaratnya begini aja ya teman-teman. Pertama, teman-teman menggunakan yang MA20 ini crossing. Umpamanya candle telah memotong di sini, teman-teman ya boleh coba-coba entry dulu. Atau mau nunggu perpotongan yang EMA 50. Ya ini lebih confirm lagi ya, karena dari sini selisih nggak banyak. Jadi sebaiknya untuk amannya ya teman-teman pilih aja yang 50. Lalu yang ketiga kita lihat antara MA ini udah crossing. Kalau MA ini udah crossing, itu lebih confirm lagi bahwa tren ini akan nurut ke bawah. Setelah ada perpotongan yang 20 memotong 50 ke bawah, ya ini harga benar-benar turun. Ya ini adalah kejadian gold ya tanggal 11, yaitu hari Jumat kemarin. Lalu kita lihat ini hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini juga ada kejadian begitu. Kalau kita lihat di sini hari Kamis tanggal 10, ini ada satu candle panjang memotong. Ya lihat, setelah MA20 dipotong, lalu dalam waktu yang bersamaan 15 menit, yang MA50 juga ikut dipotong. Ternyata syarat ketiga dipenuhi. MA20 juga memotong MA50. Kita lihat di sini kan, harga langsung naik. Contoh teman-teman, kalau kita umpamanya bikin SL-nya di sini ya. Nah, kalau kita tarik, kita kan tadi di sini. Anggap kita 50, kita baru entry. Ini kalau rugi 135 pip. Sekarang kalau untungnya berapa? 193. Jadi caranya begitu. Kalau di sini kita bikin SL-nya, TP-nya di sini. Ini tanggal 11, tanggal 10 ya. Kita lihat 2 hari ini akurat teman-teman ya. Ini satu lagi teman-teman. Nah, di sini juga akurasinya bagus. Nah, jadi teman-teman bisa lihat akurasinya lumayan bagus kalau MA ini sudah berpotongan begini ya. Nah, ini kan motong ya turun. Ada juga motong tidak turun, ada juga seperti kasus di sini. Tidak ada satu metode pun ya yang dianggap sempurna dalam trading, itu tidak ada teman-teman. Yang ada itu adalah teman-teman harus menjaga money management kita ya harus ketat. Tradinglah sesuai dengan rasio lot dan modal kita. Di sini kita lihat teman-teman ya. Nah, ini akurat ini. Setelah memotong 20, lalu ini 50 dipotong, harga langsung naik. Jadi kan simpel ya teman-teman. Hanya menggunakan 2 garis MA aja, yaitu moving average 20 dengan 50. Anda sudah ada suatu arahan trading yang benar. Lalu kalau tidak ada momen seperti ini ya teman-teman jangan nekat masuk gitu loh. Umpama ini harga sudah memotong ke bawah, ya jangan Anda masih nahan buy-nya. Berarti di sini sudah menandakan harga memotong ke bawah, ini peluang besarnya lebih banyak ke akan turun. Jadi teman-teman di sini umpamanya kalau tadi ada buy umpama di posisi ini, sewaktu MA ini ya dipotong oleh candle, ya buy Anda sudah harus keluar, harus TP gitu loh. Nah, buy Anda harus TP. Jadi jangan lawan dengan tren, kita nggak bakal menang. Karena tren itu bisa terjadi karena institusi besar mereka udah masuk pasar seperti bank. Jadi kita nggak mungkin bisa lawan dengan uang mereka. Sebaiknya ya kita follow the trend saja. Kalau mereka jual ya kita ikut sell.
Kalau mereka buy ya kita ikut buy, itu yang amannya. Nah, ini contoh di sini teman-teman kita lihat. Setelah candle memotong MA20, lalu nggak lama lagi ini juga memotong 50. Lalu di sini juga ada crossing candle. Lihat, harga langsung naik. Jadi akurasinya walaupun tidak ada 100%, mungkin adalah sekitar 60-70%. Jadi kalau teman-teman bisa jaga equity, jaga lot dengan benar ya, kita trading pasti bisa cuan. Kayak begini kan, ini motong, dia turun. Nggak bohong dia ya, kebanyakannya benar. Nah sini juga kan, ini 20 dipotong, naik dia kan. Karena ini 50 sedari awalnya udah di bawah. Ini memang tanda-tanda ini tren masih up gitu, masih naik. Jadi untuk melihat tren ini naik atau turun paling gampang. Kalau ini EMA 50 di atas EMA 20 ini turun. EMA lebih besar di atas daripada EMA kecil, itu tanda turun. Lalu kalau EMA lebih besar di bawah, EMA kecil di atas, itu tanda naik. Gitu aja cara melihat tren. Jadi kalau EMA ini dah berpotongan, itu menandakan bahwa tren akan berubah. Yang semulanya naik, sekarang sudah menjadi turun. Makanya EMA-nya tuh berpotongan antara EMA kecil dengan EMA besar. Ya mungkin itu saja ya teman-teman pelajaran kita buat video kali ini ya. Semoga ini bermanfaat bagi para newbie semua. Dan boleh di-share kepada teman-teman yang membutuhkannya. Oh ya teman-teman, banyak ya video saya yang telah mengajarkan tentang cara entry. Bisa teman-teman pelajari dan share kepada teman-teman yang membutuhkannya ya. Dan jangan lupa ya di subscribe dan di like supaya saya akan bikin terus video-video yang bisa membantu kita dalam bertrading. Cukup sekian dan terima kasih.